Pesawat pengebom baru Cina, H-20, telah menarik minat yang besar dari para ahli, karena kemampuannya untuk membawa senjata jarak jauh dan melakukan serangan strategis. Sering dibandingkan dengan B-21 Raider, H-20 melambangkan kekuatan militer Cina dan ambisi strategisnya terhadap kekuatan besar seperti Amerika. Dengan fitur siluman dan kemampuan jarak jauh, H-20 ditetapkan menjadi penting bagi strategi tentara pembebasan rakyat, baik menyerang maupun bertahan. Setelah diluncurkan, H-20 diantisipasi untuk meningkatkan kemampuan militer Cina dan mempengaruhi situasi penerbangan militer dunia. Investasi Cina pada H-20 mencerminkan tujuannya untuk meningkatkan kehadiran militernya di seluruh dunia. Jadi, apa yang membuat H-20 begitu penting dan mengapa itu menjadi fokus utama dalam komunitas militer? Mari kita bahas ini dalam video hari ini. Namun pertama-tama, ingatlah untuk menyukai, berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Sekarang, mari kita mulai topik hari ini. Pertemuan penting baru-baru ini berlangsung di Beijing, di mana Wang Wei, Wakil Komandan Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat dan anggota Komite Nasional ke-14 Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, memberikan wawasan terperinci tentang kemajuan proyek pembom jarak jauh Tiongkok, H-20. Informasi ini muncul setelah Komandan Angkatan Udara PLA, Zoltan, pertama kali mengungkap proyek tersebut pada tahun 2016, yang menandai momen penting dalam meningkatkan kemampuan Angkatan Udara Tiongkok. Sejak saat itu, detail tentang H-20 masih sangat sedikit, terbatas pada beberapa video promosi yang menampilkan citra yang dihasilkan komputer, yang menyebabkan banyak ahli mempertanyakan kemajuan proyek dan potensi masalah teknis apapun. Namun, Wang Wei meyakinkan bahwa ilmuwan top di Tiongkok secara aktif mengatasi kesulitan teknis saat ini dan kemajuan sedang berlangsung. Ia menekankan bahwa kemajuan besar telah dibuat dalam pengembangan H-20, yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tempur Angkatan Udara PLA. Pesawat pembom H-20 dipandang sebagai lompatan besar dalam teknologi militer Tiongkok. Setelah beroperasi, hal itu tidak hanya akan meningkatkan kemampuan pertahanan, tetapi juga memperkuat posisi Tiongkok di kancah militer global. Wang Wei menyatakan bangga atas pencapaian ini, menggarisbawahi pengaruhnya yang besar bagi keamanan nasional Tiongkok. Ia menahan diri untuk tidak membuat perbandingan langsung dengan program pembom siluman Amerika seperti B-2 Spirit atau B-21 Raider, menekankan bahwa Tiongkok tidak bertujuan untuk bersaing atau berkonfrontasi langsung dengan kekuatan militer lain. Aspek penting dari sudut pandang Wang Wei adalah kerendahan hati Tiongkok dalam membahas pencapaian militer. Alih-alih membandingkan dirinya dengan negara lain atau memamerkan kekuatannya, Tiongkok memprioritaskan kemampuan pertahanannya dan membiarkan teknologi baru menunjukkan nilainya. Perspektif ini menggambarkan pendekatan strategis Beijing yang berfokus pada peningkatan kemampuan pertahanan daripada berpartisipasi dalam perlombaan senjata, sekaligus melindungi keamanan nasional dalam situasi geopolitik yang terus berubah. Seri H-6, pesawat pengebom utama Tiongkok, telah beroperasi selama bertahun-tahun, tetapi kurangnya kemampuan silumannya membuatnya rentan terhadap deteksi oleh sistem pertahanan udara modern. Meskipun telah mengalami berbagai peningkatan, keterbatasan kemampuan siluman H-6 menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan pesawat pengebom generasi baru yang dapat menghindari pertahanan canggih. Dalam hal ini, pesawat pengebom siluman H-20 generasi berikutnya telah menjadi pusat rencana pengembangan Angkatan Udara Tiongkok. Analis militer menekankan bahwa kemampuan siluman sangat penting, tidak hanya untuk menghindari deteksi,
tetapi juga untuk melakukan operasi militer secara lebih efektif. Kemampuan siluman memungkinkan pesawat mendekati target secara diam-diam, mengoptimalkan penggunaan senjata strategis, sekaligus mengurangi risiko serangan musuh. Kemampuan H-20 yang diantisipasi menunjukkan bahwa pesawat ini akan secara drastis meningkatkan kekuatan militer Tiongkok, melindungi kedaulatan, dan memperkuat keamanan nasional dalam menghadapi tantangan geopolitik dan militer yang kompleks. Seiring dengan meningkatnya persaingan teknologi militer dunia, peluncuran H-20 tidak hanya memperkuat kemampuan penerbangan militer Tiongkok, tetapi juga mencerminkan komitmennya untuk memodernisasi angkatan udara. Investasi pada pesawat pengebom generasi seperti H-20 jelas menunjukkan bahwa Tiongkok tengah berupaya untuk menciptakan kekuatan pertahanan yang lebih maju dan efisien. Pesawat pengebom siluman ini berfungsi sebagai pencegah yang kuat dan menandai perubahan dalam perang modern, di mana teknologi dan siluman menjadi kunci. Pengenalan H-20 menunjukkan bahwa peperangan udara terus berkembang, dengan kemajuan teknologi yang membentuk keunggulan strategis negara-negara. Bagi Tiongkok, menciptakan pesawat pengebom siluman seperti H-20 merupakan bagian dari strategi militernya untuk mengatasi ancaman kompleks dari berbagai arah sambil mempertahankan pengaruhnya dalam dinamika kekuatan dunia. Meskipun H-20 tidak akan langsung menjadikan Angkatan Udara Tiongkok sebagai pemimpin global, pesawat ini akan menciptakan celah penting yang sejalan dengan tujuan Tiongkok untuk mencapai militer kelas dunia pada tahun 2035. Peluncuran H-20 menimbulkan pertanyaan penting tentang ambisi Tiongkok yang lebih luas, terutama di tengah sengketa teritorial yang sedang berlangsung dan ketegangan regional. Penggunaan platform militer canggih seperti H-20 akan mengubah keseimbangan kekuatan di Asia Pasifik, kawasan tempat tentara pembebasan rakyat harus meningkatkan kehadirannya. Laut Cina Selatan menjadi contoh hal ini, karena telah mengalami peningkatan aktivitas militer, dan sangat penting bagi kepentingan nasional Tiongkok. Kemunculan H-20 tidak hanya memajukan strategi militer, tetapi juga memegang peranan penting bagi teknologi dan industri pertahanan Tiongkok. Keberhasilan pengembangannya menunjukkan keahlian Tiongkok yang terus berkembang dalam bidang teknik kedirgantaraan, ilmu material, dan manufaktur canggih. Platform ini sangat penting bagi tujuan Tiongkok untuk menjadi kekuatan teknologi dan industri dunia terkemuka. Kemajuan ini meningkatkan kekuatan pertahanan Tiongkok dan meningkatkan daya saingnya secara internasional, terutama karena kekuatan nasional semakin bergantung pada teknologi canggih dalam penggunaan militer. Tentara Pembebasan Rakyat secara aktif berinvestasi dan meneliti peralatan dan pesawat tempur baru untuk mempersiapkan peperangan luar angkasa di masa depan. Kolonel Tang Xiaojun dari Divisi Peralatan Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat menyoroti pentingnya mengembangkan senjata dan perlengkapan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan peperangan modern. Ia mencatat bahwa konflik di masa depan tidak akan terbatas pada medan perang tradisional, tetapi akan mencakup wilayah yang lebih luas, membuat pertempuran lebih dinamis dan kompleks. Kolonel Tang menunjukkan bahwa peperangan di masa depan akan sangat bergantung pada teknologi canggih, termasuk pesawat tempur tak berawak, untuk meningkatkan kemampuan tempur udara. Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat mengantisipasi bahwa pertempuran udara akan terjadi di ketinggian yang lebih tinggi dan jarak yang lebih jauh, yang memerlukan strategi yang fleksibel dan adaptif untuk berbagai situasi pertempuran. Kesulitan ini tidak hanya melibatkan wilayah geografis yang lebih luas, tetapi juga penggunaan metode penghancuran yang tersebar dan kemampuan serangan jarak jauh,
yang diidentifikasi oleh Kolonel Tang sebagai perubahan penting dalam peperangan. Ia juga menekankan pentingnya mengintegrasikan teknologi pintar dan sistem tanpa awak untuk mengubah operasi militer tentara pembebasan rakyat, meningkatkan efektivitas tempur, dan memungkinkan pengambilan keputusan secara real-time untuk pertempuran berkecepatan tinggi dan di ketinggian tinggi. Tentara pembebasan rakyat bertujuan untuk memperluas jangkauan operasionalnya dan meningkatkan kemampuan tempur gabungan. Pada tahun 2027, Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat PLA berencana untuk fokus pada strategi pengembangan yang memprioritaskan inovasi dan kesiapan. Sasaran utamanya adalah untuk mengadopsi teknologi baru dan mendorong kemajuan yang besar, yang bertujuan untuk menjadikan Angkatan Udara PLA sebagai kekuatan yang modern dan kuat, yang siap menghadapi kesulitan masa depan yang kompleks. Hal ini menunjukkan dedikasi Tiongkok untuk meningkatkan kemampuan militernya, sambil mengimbangi ancaman dan peluang baru dalam lingkungan keamanan dunia yang terus berubah. Selain pengembangan peralatan, strategi PLA juga mencakup perekrutan personel, pelatihan bakat, dan program pelatihan yang komprehensif. Sasarannya adalah untuk membangun kekuatan militer yang fleksibel, yang terampil di berbagai bidang, dan mampu menanggapi secara efektif tuntutan peperangan modern. Prakarsa-prakarsa ini tidak hanya membantu PLA melindungi kedaulatan nasional dan kepentingan keamanan, tetapi juga mempromosikan stabilitas regional, terutama di tengah meningkatnya persaingan geopolitik. Tonggak penting dalam modernisasi militer Tiongkok adalah pengenalan pembom H-20, yang melambangkan kemajuan dalam peperangan udara di abad ke-21 dan menyoroti kekuatan teknologi militer Tiongkok. Inovasi seperti pesawat pengebom siluman H-20 menunjukkan kemampuan pertahanan yang mengesankan dan memainkan peran penting dalam kemajuan teknologi dan persaingan geopolitik global. Peluncuran jet tempur H-20 yang dilengkapi teknologi siluman canggih akan sangat meningkatkan kekuatan militer Tiongkok. Perkembangan ini membawa Tiongkok lebih dekat untuk menjadi kekuatan militer dunia utama. Setelah H-20 resmi diluncurkan, jet tempur ini diharapkan akan masuk dalam jajaran jet tempur terbaik di dunia, sehingga menimbulkan banyak antisipasi. Apa pendapat Anda tentang pesawat pembom jarak jauh Tiongkok ini? Bagikan komentar Anda di bawah ini, dan nantikan video kami berikutnya. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.